Siapa dalang demonstrasi di Indonesia tahun ini? Yang pertama adalah Muhammad Riza Khalid, diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia dan pemimpin Indonesia penyebab kerusuhan ini. Dia adalah seorang saudagar minyak, atau the gasoline godfather, karena perannya di dunia perminyakan. Riza Khalid telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Meskipun telah dipanggil beberapa kali oleh Kejaksaan Agung untuk diperiksa, negara ini tinggal ditindak nih, Riza Khalid ini. Tapi Pak Riza Khalid, Setia Novanto gitu kan banyak kasus waktu itu, ada iktp. Selain kasus korupsi, nama Riza Khalid juga pernah mencuat dalam skandal Papa Minta Saham pada tahun 2015. Di mana ia diduga bertemu dengan Ketua DPR Setia Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia terkait perpanjangan kontrak Freeport. Gimana ya? Riza Khalid kan orang kuat, Setia Novanto orang kuat. Gimana? Dari zaman Bapak Presiden Soeharto, tidak ada yang berani menyentuhnya sampai ke pemerintah Pak Jokowi. Bahkan di pemerintahan Jokowi sudah melakukan bagaimana cara untuk menangkap, mengatasi Riza Khalid. Pak Jokowi memilih kepercayaan untuk menanganinya, tapi semua tumbang dan berkhianat kepada Jokowi. Di bawah pemerintahan Prabowo sebagai Presiden Indonesia, Pak Prabowo dengan tegas tanpa kompromi, dia langsung menyita semua aset Riza Khalid dan menjadikan buronan utama dan mendukung Kejaksaan Agung menangkapnya. Hal ini diyakini bahwa demonstrasi besar-besaran ada campur tangan dari Riza Khalid yang mengganggu kestabilan pemimpin Prabowo sebagai Presiden Indonesia saat ini. Dan pemicu kerusuhan demonstrasi kali ini adalah kenaikan gaji DPR Indonesia dan dipicu masalah internal, seperti tingginya angka PHK dan kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang lesu. Serta anggota DPR Ahmad Syaroni yang memprovokasi masyarakat Indonesia dengan pernyataan kontroversial terhadap masyarakat. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sendiri. Dan joget-joget seperti yang dilakukan oleh artis DPR Uya Kuya, Eko Pratiot, seolah-olah tidak peduli dengan kritikan masyarakat, dan akhirnya masyarakat Indonesia tidak tahan. Dengan sikap dan adab mereka, akhirnya terjadi kerusuhan pendemo, mendalam dan menjarah berbagai toko, bahkan rumah mereka dalam satu malam hancur sedemikian. Akibatnya, momen seperti ini dimanfaatin oleh para perampok, begal untuk menjarah toko orang. Akhirnya mereka minta maaf, namun perminta maaf mereka tidak ada artinya lagi, sebab amarah masyarakat sudah tidak terkendali. Dan yang kedua adalah pihak politik. Terkadang aktor atau partai politik yang menentang kebijakan pemerintah juga dituding menunggangi atau bahkan menggerakkan massa demonstrasi untuk kepentingan politik mereka. Namun, tuduhan ini seringkali dibantah oleh pihak yang bersangkutan. Pada intinya demonstrasi itu tidak dilarang. Tapi jika demonstrasi sudah memicu anarkis dan brutal, maka yang korban utama adalah etnis minoritas. Dan orang yang mencari nafkah akan terhambat dan memicu pertumbuhan ekonomi melambat. Karena kita tahu demonstrasi kali ini sudah disusupi oleh buzzer untuk memecah belah para demonstran menjadi dua kelompok agar semua jadi kacau. Yang satu demonstrasi untuk rakyat dan satu kelompok lagi mengambil keuntungan dari chaos ini.